dikasih. Nah, jadi contoh misalnya ini. Pertama ini. Nah, ini dulu. Jadi kalau kalian ambil foto, biasanya kan fotonya nggak begitu bagus. Iya. Ya kan? Contoh misalnya kita ambil sebuah foto, yang ya silahkan. Bapak ambil sebuah foto misalnya kayak ini. Ada beberapa foto ya. Yang pertama ini, yang Lightroom. Nah, Lightroom itu ada sekalian. Kalau adik-adik ambil foto, kalau mau bikin status kayak video yang tadi, itu kan kita mesti siapkan foto sama video toh. Nah, kalau misalnya kita ambil foto, biasanya kan hasilnya tidak langsung bagus toh. Kita perlu setting videonya, fotonya supaya fotonya jadi bagus. Di mana di settingnya? Di settingnya itu di Lightroom. Contoh misalnya ini, mana ya? Saya mau buat sebuah foto yang awalnya dari misalnya ini ya. Ini foto ini ya. Ini. Foto yang ini kan kelihatannya pagi ya. Bukannya. Kita cari yang lebih menarik. Contoh misalnya ini. Ini mungkin lebih bagus ya. Ya. Contoh foto ini. Ya. Foto ini kalau kita mau buat dia jadi lebih estetik, lebih bagus, adik-adik sebenarnya bisa langsung masuk di preset. Di preset ya. Tapi kalau preset biasanya tidak begitu menarik. Ya. Biasanya kalau saya buat mulai atur dari ininya. Ya, dari sini ya. Ya, jadi diatur. Misalnya pencahayaannya. Kalau misalnya adik ini kan foto pagi toh? Ya. Kita mau buat dia jadi senja. Nah, kita atur pencahayaannya yang awalnya terang jadi gelap. Ya, kita turunkan pencahayaannya. Ya. Kemudian kontrasnya kita kasih naik. Ya. Kemudian warna putihnya kita turunkan. Ya. Kemudian, ini kan sudah kelihatan lebih maghrib toh? Ya. Kita masuk lagi ke pencahayaan. Ya. Di sini ada beberapa warna. Ya. Kalau adik-adik mau atur, itu adik-adik atur sesuai dengan yang adik-adik mau kasih seperti apa. Kalau temperaturnya adik mau kasih lebih orange misalnya, ya lebih orange, kasih ke kanan, ya, oke, jadinya lebih merah toh, maghrib, ya, jadi lebih jadi yang awalnya itu fotonya itu pagi, dia jadinya terkesan siang. Kalau kita mau yang lebih bagus lagi, kita masuk di grading. Nah, grading. Nah, grading itu kita langsung bisa atur dia punya mau kasih merah sekali, mau kasih sedikit, kita mau kasih jelas dia punya, ya tergantung dari apa yang adik mau. Oke? Sampai dapat dia punya warna yang paling bagus menurut adik-adik. Nah, kayak gitu ya. Terus ini kan ada pilihan toh? Ya. Adik-adik tinggal pindahkan sampai dapat posisi yang bagus. Kalau ini rona tengahnya, ini tengah ya. Ini pinggir. Ini bagian keseluruhan. Kalau ini pencahayaan dari pinggir ya. Jadi adik-adik tinggal pilih yang mana yang adik-adik anggap bagus warnanya. Oke. Begitu seterusnya. Kalau ini ada efek, namanya efek ya. Kalau efek itu biasanya ada foto itu yang kita mau kasih di tengahnya jelas, tapi di pinggirnya blur atau buram. Ya, kita pakai tekstur ini.
dia punya pinggir itu jadi lebih jernih atau jadi lebih blue. Ya, kalau thickness itu hitamnya. Ya, jadi ini terang, ya, ini gelap. Makin kesini makin gelap. Oke? Kalau detail itu terkait ketajaman. Jadi kalau adik mau kasih tajam, dia punya gambar, tinggal digeser ke kanan atau ke kiri. Kalau ini beberapa foto yang sudah Bapak edit sebelumnya, jadi ini gambar aslinya, kemudian editannya jadi yang kayak itu tadi. Jadi misalnya kayak foto ini kan kelihatan masih jelek toh? Ya, tapi nanti setelah diedit dia jadi berubah lebih menarik. Jadi yang awalnya pagi dia jadinya senja, gitu ya. Jadi ngaturnya itu di Lightroom. Oke. Setelah di Lightroom biasanya Bapak lari ke Fonto. Ini Fonto ya. Fonto itu khusus untuk tipe. Pernah dengar istilah tipografi? Tipografi. Nah, menulis di dalam gambar. Ada beberapa proyek yang pernah Bapak buat. Nah, jadi ini ada beberapa proyek. Ini proyek yang pernah Bapak buat ya. Jadi sengaja Bapak simpan supaya kalau mau edit enak. Jadi contoh misalnya, nah ini Om yang di belakang sana. Nah ini dia. Saya berdua bareng Mas Asar di belakang bikin foto ini. Kemudian proyek yang lain itu di mana? Kayaknya di Toraja kemarin. Yang paling susah Bapak bikin, yang pernah Bapak bikin paling sulit itu pertama yang ini yang paling sulit ya, paling sulit buatnya. Kemudian yang lain yang sulit itu yang ini. Nah, kalau ini ada sekalian, bagaimana cara bikinnya? Cara bikinnya itu sebenarnya sederhana. Kita ambil dari ini. Nah, ini ya. Jadi ini kalau kita mau menulis, contoh misalnya ini ya. Nah, ini huruf M. Nah, ini kalau kita mau tulis, kan hurufnya M toh? Kalau kita pilih hurufnya, fontnya berubah. Nah, berubah sesuai dengan yang kita mau. Misalnya, nah, jadi mainnya jadi berubah, gitu ya. Ini sengaja ditaruh di sini supaya kesannya kayak pernah main game Anda. Pernah main game, ada itu game pernah main game apa namanya itu bro, yang waktu kecil kita yang senyum itu Pac-Man. Jadi terkesan Pac-Man. Oke, itu tadi beberapa. Kemudian kita kembali lagi. Kalau misalnya sudah jadi, ya, dari fotonya adik-adik buat, kemudian sudah jadi, kemudian hasilnya itu supaya kalau diposting, misalnya adik-adik mau posting di Instagram atau kamu posting di status WhatsApp-nya,
ataukah mau di Facebook supaya dia tidak pecah, itu kita pakainya ini lead. Ya. Jadi hasil karyanya itu dikompres pakai lead. Contoh misalnya ini, kita lihat beberapa foto yang besar volumenya. Contoh misalnya yang besar volumenya itu ya ini ini contohnya. Ya. Ya, lihat ya. Ini waktu belum dikompres itu volumenya itu ukuran memorinya itu 2,1 MB. Tapi setelah dikompres dengan kualitas yang sama itu dia cuma 471 KB. Ya. Jadi coba kita bandingkan ya, ini hasilnya. Kalau mau dibandingkan, ini hasilnya. Ini hasil yang ya, yang sudah dikompres. Kemudian hasil yang belum dikompres kita bandingkan, itu akan terlihat kurang lebih sama. Kurang lebih sama dengan gambar yang ini. Jadi ini aslinya, ini volumenya ini volumenya kurang lebih 2,8 MB. Ya. Kemudian kita kompres, jadinya seperti ini. Nah, ini volumenya cuma 371 KB. Ya, jadi kalau ada yang mau posting hasilnya tetap bagus. Karena kalau di anu itu kan misalnya di WhatsApp itu cuma beberapa kilobyte. Jadi kalau kita posting ini hasilnya tetap terang. Oke, selanjutnya sebenarnya untuk foto olah gambar Bapak tidak hanya memakai Lightroom. Lightroom itu untuk mengubah warnanya. Tapi kalau untuk efek-efek yang lainnya itu Bapak pakai pixel pitch art, kemudian pakai pixel lab. Kemudian untuk membuat foto yang sifatnya berkotak-kotak, misalnya kayak ini, Bapak lihatkan dulu ya, foto green, mana ya? Bapak kasih lihat foto yang Bapak buat dengan foto green. Foto green itu ya ini contohnya. Foto grid itu seperti ini modelnya. Ya. Jadi kalau adik-adik mau bikin foto kemudian disatukan dalam satu foto, jadinya kayak begini. Aplikasi yang Bapak pakai untuk itu aplikasi yang foto collage. Ya. Jadi kalau fotonya mau digabung satu kemudian dijadikan ini, sayangnya biasanya kalau aplikasinya gratis iklannya banyak. Ya, jadi kalau adik-adik mau pakai tag, ya, kemudian adik-adik pilih beberapa foto. Ya, kalau misalnya adik-adik pilih beberapa foto, maka ya, akan terbentuk pilihan kayak itu tadi. Iya, banyak iklannya, makanya saya tidak terlalu
ini juga pakainya. Selebihnya yang lain itu ada sekalian, misalnya kayak Panda Video. Bapak kalau misalnya bikin video kemudian contoh misalnya kayak ini, video yang sudah Bapak buat, sebenarnya banyak yang sudah Bapak buat, cuman tidak tersave di sini. Contoh misalnya ini, ya, ini video yang pernah Bapak buat. Ya, jadi dari foto. Kalau ini manual ya, bikinnya. Oke, kemudian foto yang lain ini ya. Yang ini sudah tidak ada kayaknya. Oke, jadi semua foto-foto yang itu tadi kalau dibuat manual itu jauh lebih rumit sebenarnya dari sekalian.